Saatnya Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Mary Hani untuk Halo Slawi FM di Senin 24 Maret 2025. Dan seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita akan bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan tema Seleksi Buku Cerita Anak Dwibahasa Jawa Indonesia berbasis komunitas. Anda bisa mendengarkan langsung melalui 99.3 Slawi FM atau melalui streaming di www.slawifm.id atau melalui Klik Radio atau di Radio Garden. Dan hadir saat ini bersama dengan Mary ada Ibu Ika Inayati SSMLI. Beliau adalah penerjemah ahli madya, dan juga Pak Kahar DP SSMS. Beliau juga penerjemah ahli madya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mary. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ika, sehat juga? Ya, insya Allah masih semangat ya walau berpuasa. Amin. Sebentar lagi kita sudah sampai di hari kemenangan ya. Oke. Amin. Oke. Pak Kahar juga sehat, Pak Kahar? Alhamdulillah sehat juga, Mbak Mary. Oke. Pak Kahar ini posisi lagi di mana? Oh iya, ini ada di Salatiga ini, Mbak Mary. Salatiga berarti Ampiang ya? Oh iya, sama Ampiang Mbak Mary. Itu yang kacang sama gula merah gitu kan ya, Bu Ika ya? Iya. Oke. Iya kayaknya. Iya. Kalau Bu Ika ini di kantor atau di mana ini? Saya di kantor, kebetulan memang kami sudah terbagi kerja dari mana saja dan kerja di kantor ya Pak Kahar ya. Betul. Ya, betul. Sudah work from anywhere kayak gitu ya. Oke. Ini bicara tentang tema kita nih, Mary juga perlu belajar, teman-teman juga perlu tahu, seleksi buku cerita anak Dwibahasa Jawa Indonesia berbasis komunitas. Ini tema yang menarik sekali, apalagi Mary nih yang dari umur 3 tahun tuh udah seneng banget membaca gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi wacana buat orang tua di luaran sana untuk bagaimana sih mengajari anak gak cuma tahu tentang gadget tapi tetap membaca buku gitu. Nah ini kan Mary mendengar bahwa BBP ini, BBP Jateng khususnya ya, tahun ini menyelenggarakan kembali seleksi buku cerita anak Dwibahasa Jawa dan Indonesia. Mungkin Pak Kahar dapat menjelaskan program ini seperti apa sih teknisnya gitu. Monggo Pak Kahar. Iya, terima kasih Mbak Mary. Selamat pagi pendengar Slawi FM dimanapun Anda berada. Untuk tahun ini seperti halnya tahun-tahun terdahulu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan seleksi buku cerita anak Dwibahasa. Dwibahasa ini 2 bahasa begitu Mbak Mary. Dari bahasa daerah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam satu buku cerita anak itu tertulis dalam bahasa daerah, bahasa Jawa. Kemudian ada terjemahannya bahasa Indonesia. Keren. Nah ini yang menarik ini Mbak Mary. Jadi ada dialek Tegalan, ada dialek Banyumasan, ada dialek Pati. Nah itu ada beragam dialek di Jawa Tengah itu diwadahi oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di dalam buku-buku terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah, cerita ditulis dalam bahasa Jawa, dialek lokal. Solo berbeda dengan Wonosobo, berbeda dengan Tegal, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam satu buku ini yang menarik Mbak Mary, dan juga dengar Slawi FM. Jadi orang tua tidak sekadar memperdengarkan atau juga meminta anaknya untuk membaca cerita dalam bahasa Indonesia saja, tetapi juga melatih anak-anak untuk mempelajari bahasa ibu mereka. Jadi
Jawa juga diperkenalkan kepada anak-anak, begitu Mbak Mary. Dan ini berlanjut dari tahun 2022, Oke. sekarang 2025 dan mungkin akan berlanjut terus sampai nanti, begitu Mbak Mary. Oke, luar biasa. Jadi ini juga buat perhatian kita semua ya, bahwa sekarang ini jarang sekali anak-anak kecil bahkan generasi Z yang mengenal bahasa ibu, ya kan, bahasa daerahnya. Mudah-mudahan ini lebih mengenal dan juga nanti akan lebih banyak yang mempraktekannya gitu ya Pak Kahar ya. Lebih tahu bahasa Iya, bahasa betul. Jawanya. Kayak di Slawi, di Tegal Iya, itu betul sekarang sekali. anak-anak pakai bahasa Indonesia semua Pak. Nah, Iya. itu Mbak Mary. Jadi akan dikembalikan lagi di masa terdahulu bahwa anak-anak itu diajarkan bahasa ibu mereka, bahasa yang pertama diajarkan di lingkungan keluarga mereka. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak dengan menggunakan bahasa lokal masing-masing. Yang di Tegal menggunakan bahasa Tegalan, kemudian yang di Solo menggunakan bahasa Jawa dialek Solo, nah macam itu agar tidak mati, begitu Mbak Mary. Betul. Wah, ini menarik sekali ya Pak Kahar. Nih, selanjutnya Mary akan Iya, beralih iya. sebentar nih ke Ibu Ika Inayati. Gimana sih caranya ya supaya masyarakat umum nih, khususnya Kabupaten Tegal deh dan sekitarnya, untuk bisa mengikuti seleksi buku cerita anak di bahasa Jawa Indonesia ini? Bu Ika. Iya, terima kasih Mbak Mary. Tentu saja untuk informasi lebih rinci, lebih detail, itu bisa Mbak Mary dan para pendengar Slawi FM dapatkan di media sosial kami. Jadi silakan mengikuti media sosial kami, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook gitu ya, ada di laman kerja gitu. Di media sosial kami itu sudah lengkap persyaratannya, apa saja yang harus dipenuhi, yang harus dikirim begitu. Lalu nanti siapa saja sebetulnya ya yang tertarik untuk membuat, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kahar, untuk membuat dalam bentuk yang sudah jadi buku dummy begitu ya, dalam bentuk file PDF begitu, gitu dalam bentuk file PDF, ceritanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa gitu ya. Jawanya sesuai tadi seperti yang disampaikan Pak Kahar, sesuai dengan bahasa ibunya masing-masing. Misalnya kalau dari Tegal ya boleh dari bahasa cerita dalam bahasa Tegal, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu diberi ilustrasi gitu, sudah diatak juga dalam bentuk buku. Ya, jadi yang dikirim ke kami itu file PDF dalam bentuk dummy, buku yang sudah jadi gitu ya, dalam bentuk soft file gitu ya, PDF. Nah, itu bisa dikirim karyanya ke http://2 Cernak BBP Jateng 2025. Pokoknya ikuti media sosial kami deh Mbak Mary, di situ insya Allah sudah lengkap informasinya. Lengkap. Iya. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya, ya tinggal mengirim saja itu karyanya gitu, karya dalam bahasa Jawa gitu ya, cerita anak dalam bahasa Jawanya, terjemahannya yang dan diatak dalam bentuk buku lengkap dengan ilustrasi ke tadi alamat yang sudah saya sebutkan. Untuk lebih jelasnya bisa mengikuti media sosial kami, di situ insya Allah sudah terpublikasi semuanya, untuk alamat kirim, alamat juknis dan sebagainya. Oke, gitu. Jadi karena ini sudah berlangsung dari tahun 2022, contoh-contohnya pun sudah lengkap-lengkap ada ya di media ya. Dan ada. Ini Mary buka juga lengkap nih, termuatnya ada di mana, kemudian narah hubungnya siapa saja ya kan. Kemudian ada di-spill juga nih
beberapa hal dari tema ya kan yang sudah teman-teman lakukan dari tahun 2022. Terus kalau dari Tegal selama ini sudah ada belum sih Bu Ika, Pak Kahar yang pakai bahasa Jawa dialek banyak Tegal ya, gitu? Oh banyak Pak Kahar ya. Keren loh. Iya, Kemarin sudah banyak, kemarin Mbak Mary. kami iya kemarin kami menjaring 110 yang masuk itu sekitar 400-an ya Pak Kahar ya. Iya, betul 438. Serius sebanyak itu? Keren loh. Sebanyak Iya, itu. betul. Seneng jadinya. Mbak Mary tertarik ini mau buat juga, siapa tahu loh. Kalau saya penikmat, saya suka banget membaca gitu. Jadi nggak boleh ada buku atau tulisan atau apa geletak tuh nggak bisa, harus dibaca itu. Jadi saya penikmat nih. Kalau misalnya dari Tegal sudah banyak, mungkin selama ini sosialisasinya aja yang masih kurang ya. Ternyata Mary juga masih kaget-kaget aja, ternyata di Tegal sudah banyak. Terus untuk format seleksi yang berbasis komunitas, kenapa dipilih berbasis komunitas? Ya Mbak Mary, mungkin ini pertanyaan yang saya harus coba menjawab yang pertama sebelum Ibu Ika, Mbak Mary. Ya, jadi Mbak Mary, sesuai dengan cita-cita Kepala Badan Bahasa Jakarta sana, ini bahwa penulisan dan juga penerjemahan cerita anak ini diharapkan menjadi sebuah tradisi sastra baru di Jawa Tengah. Jadi untuk menjadi sebuah tradisi sastra baru yang sebelumnya cerita anak itu didominasi oleh cerita lisan begitu Mbak Mary. Orang tua bercerita kepada anaknya, guru bercerita pada anaknya begitu. Nah ini didorong untuk menuliskan, masyarakat Jawa Tengah didorong untuk menulis cerita anak, kemudian diharapkan juga diterjemahkan dari bahasa daerah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang menerjemahkan? Ini adalah penerjemah yang dikenal oleh penulis, Mbak Mary. Semisal Mbak Mary memiliki ide tentang permainan anak yang akan ditulis menjadi cerita anak, maka Mbak Mary akan memilih teman kerja, kemudian teman sekolah atau bapak ibu guru atau juga adik kelas ya, atau adik-adik yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini diharapkan penulis menggandeng penerjemah kemudian ilustrator itu dari teman-teman atau kolega terdekat dia. Nah ini diharapkan akan menjadi sebuah tradisi baru. Artinya bahwa akan bekerja sama, beberapa orang akan bekerja sama untuk membuat cerita anak. Nah ini diharapkan tradisi baru juga bahwa nanti ilustrator yang baru berusia 12 tahun atau menduduki kelas 6 SD atau kelas 2 SMP, nah macam itu. Tidak dibatasi oleh peserta dewasa saja atau penulis saja, tapi ibu rumah tangga boleh, kemudian juga karyawan swasta boleh, penyiar radio boleh. Nah itu tidak dibatasi dari kalangan penulis saja, tapi terbuka untuk semua kalangan, begitu Mbak Mary. Wih, keren sekali. Kalau ini ada yang WhatsApp di 081542099993 dari pendengar, ada yang bertanya, boleh Bu Ika, Pak Kahar? Silakan. Boleh, dengan senang hati. Oke. Iya. Ini ada Mama Aini yang ada di Slawi Kulon. Ini kalau misalnya pesertanya dari luar Jawa Tengah, apakah boleh berpartisipasi? Terus hadiahnya berapa ya? Gitu. Monggo silakan. Tanya hadiah. Ya, karena ini menyangkut hadiah, mungkin Ibu Ika Bu yang Ika akan ini. menjawabnya. Ayo Bu Ika. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama, bolehkah peserta ikut dari luar Jawa Tengah ya? Iya, betul. Kalau misalnya sedang ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di luar negeri pun, kalau ber-KTP, ya Mas Kahar ya,
Kalau Ya. selama dia berKTP Jawa Tengah, berKTP daerah Jawa Tengah gitu ya, dia boleh ikut sebagai tapi dia perannya hanya sebagai penulis dan penerjemah. Jadi kalau dia berperan dalam komunitas itu sebagai penulis dan penerjemah, selama dia berKTP di daerah Jawa Tengah, dia boleh ikut gitu. Oke. Walaupun dia misalnya tinggalnya di Jakarta, Kalimantan, terus selama dia KTP-nya daerah Jawa Tengah masih oke ya, selama dia perannya sebagai penulis dan penerjemah. Selain itu sih boleh ya, misalnya ilustratornya dari mana gitu, Pak Kahar, boleh kan ya ikut Sangat terlibat di dalam komunitas Kolaborasi itu ya, gitu ya, kolaborasi boleh ya. berkolaborasi di dalam komunitas itu. Lalu kalau soal hadiah, satu buku itu kalau misalnya terpilih akan mendapatkan hadiah sebesar 7.500.000, tapi itu nanti dipotong pajak seperti biasa. Oke. Begitu Mbak Mary. Gak apa-apa, Iya. kan warga negara yang bijak taat pajak gitu ya. Taat pajak. Luar biasa. Iya. Ini setiap tahunnya nanti akan ada berapa yang terbaik dipilihnya, terutama di tahun ini? Tahun ini karena ada efisiensi, Oh iya, itu sering terdengar. sangat ya, akhir-akhir ini tuh sering ya ini efisiensi, termasuk di kantor kami juga terkena dampaknya, sehingga yang tahun lalu itu 110 buku terseleksi, tahun ini menjadi 20 saja untuk yang kali ini, untuk yang seleksi yang kali ini. Semoga nanti ada perkembangan gitu ya, jadi kami bisa melaksanakan lagi dengan buku terpilih lebih banyak begitu ya Pak Kahar ya. Ya, betul Bu Ika, dan juga Mbak Mary ingin menambahkan bahwa tahun ini karena ada efisiensi, maka yang dipilih hanya 20 buku, tetapi bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di bawah komando Ibu Laili ini mendorong masyarakat Jawa Tengah untuk tetap berkarya, walaupun efisiensi ada wacana efisiensi ini masih ada terus, tetapi bahwa karya yang sudah dibuat atau karya yang akan dibuat itu nanti juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain seleksi buku cerita anak Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Mbak Mary. Bisa jadi penulis dari Tegal, dari Selawi itu akan menggunakan karya yang sudah disusun untuk ditawarkan kepada penerbit. Itu bisa jadi semacam itu, Mbak Mary. Tetap sudah dihasilkan karya itu dapat disalurkan ke pihak yang lain, entah itu dari penerbit atau dari mana saja. Begitu, Mbak Mary. Pokoknya jangan putus harapan, siapa tahu itu nanti malah bisa meluas dan melebar ya dengan dimulai ikut seleksi buku cerita anak di bahasa ini. Pak Kahar, ini dari 2022 nih, ada nggak sih yang di benak Pak Kahar atau diingatan Bu Ika, keunikan dan mungkin keunggulan produk cerita anak yang sudah dihasilkan oleh BBP Jateng ini? Ya, Mbak Mary dan juga pendengar setia Slawi FM, jarang sekali buku cerita anak itu melibatkan anak-anak. Jarang sekali buku cerita anak itu melibatkan non-penulis atau masyarakat umum yang bukan penulis. Jarang sekali. Nah, di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini menggunakan sistem komunitas. Komunitas itu artinya beberapa orang yang bekerja sama. Nah, orang yang bekerja sama ini tidak harus penulis semua, tidak harus ilustrator semua, tidak harus orang-orang yang setiap dalam dunia penerbitan semua. Tetapi ibu rumah tangga, siswa, mahasiswa itu diperbolehkan. Ini menjadi keunikan, kemudian keunggulan produk Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah seperti tahun 2024 ada namanya di dalam buku terbitan kementerian. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi produk Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
menjadi prasasti karya mereka begitu, karya masyarakat Jawa Tengah begitu, Mbak Mary. Jadi semua punya kesempatan yang sama asal punya KTP Jawa Tengah gitu kan? Apapun profesinya, ibu rumah tangga pun bisa. Iya, khusus yang penulis dan penerjemah ya, Mbak Mary, yang ber-KTP Jateng itu hanya yang penulis penerjemah saja, yang ilustrator boleh. Boleh dari tidak KTP mana aja, yang penting penulis dan penerjemah. Oke. Ini mohon izin bertanya, misalnya nih, dari terbitan yang sudah dimunculkan dari seleksi Balai Bahasa Provinsi ini, kita kan punya program nih di Slawi FM nih, namanya Tralala Trilili. Kalau misalnya kita bungkus, kemas, kemudian kita siarkan, itu boleh nggak sih untuk supaya masyarakat tahu hasil dari ini nih, kayak gitu nih, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu kira-kira boleh nggak sih Pak Kahar? Bu Ika? Sangat boleh. Boleh kan? Sangat boleh. Keren itu kalau memang mau dimanfaatkan, berarti kan produk kami bermanfaat ya Pak Kahar ya. Dan itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan gitu untuk lebih mengembangkan lagi, ditingkatkan lagi nih seleksinya, bukunya mungkin jadi bisa lebih banyak, kami bisa mengajukan lagi untuk misalnya menaikkan hadiah atau cetakan atau bagaimana gitu kan, karena sudah terbukti ada manfaatnya begitu. Keren, asik nih. Ya, berarti nanti perlu ditindaklanjutin ini ya Pak Kahar ya. Iya dong, harus dong. Dalam harus ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Pokoknya nanti kita kemas di Slawi FM supaya nanti masyarakat juga tahu apa isinya buku, bukan hanya dari membacanya langsung tapi juga bisa mendengar. Alangkah lebih baiknya setelah mendengar juga bisa punya bukunya kan, seperti itu. Harapan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah nih dengan adanya program seleksi buku cerita anak ini, Pak Kahar dan Bu Ika. Ya, Mbak Mary dan juga pendengar setia Slawi FM. Harapan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini bahwa produk yang telah dihasilkan oleh Bahasa Provinsi Jawa Tengah berupa cerita anak dwi bahasa ini seperti ini tadi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah, oleh guru, dibacakan kepada muridnya, guru PAUD, guru TK, guru SD, kemudian bagi orang tua juga dibacakan kepada anak-anaknya, kemudian juga bagi seperti tadi cita-cita Mbak Mary tadi dari Mitra Balai Bahasa juga untuk memanfaatkan untuk dialihwahanakan buku yang berupa PDF itu nanti dapat dibacakan kembali kepada siswa, kepada pendengar. Itu kami sangat mengharapkan hal itu. Luar biasa. Berarti nanti Mary tunggu juga nih rawuhnya Pak Kahar, Bu Ika di Radio Slawi FM next ya, supaya kita bisa siaran langsung dong. Dengan senang hati. Ditunggu. Matur nuwun, terima kasih untuk waktunya. Halo Slawi FM bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang luar biasa, dan mudah-mudahan kerjasama sinergi kita ini akan menghasilkan banyak manfaat. Ngaten nggih? Amin. Ya, terima kasih Mbak Mary. Mbak Mary barangkali bisa menambahkan tenggat ini. Oh iya, boleh. Supaya pendengar Slawi FM bisa bersiap-siap untuk membuat gitu ya, dan barangkali bisa ikut gitu beramai-ramai. Ini tenggatnya untuk seleksi ditutup di 30 Mei ya Mbak Mary dan para pendengar semua. 30 Mei berarti ini masih Maret ya, April, Mei, masih 2 bulan lagi, masih bisa nih, masih panjang waktunya. Lalu nanti penilaiannya di Mei Juni, nanti pengumumannya di pertengahan Juni. Begitu. Terima kasih. Sama-sama, pendengar diingat ya, tenggatnya 30 Mei 2025, nanti pengumumannya di pertengahan Juni gitu ya, di bulan Juninya. Matur nuwun Bu Ika, Pak Kahar untuk waktunya. Sama-sama. Salam buat semua teman-teman yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
Ya. Siap, terima kasih. Semoga bermanfaat. Pendengar, seleksi cerita Dwi Bahasa ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah, mendukung interaksi ilmiah dan juga kultural antar komunitas, dan juga memberikan produk penerjemah berkualitas, memantapkan penguasaan bahasa daerah anak, dan memfasilitasi anak agar tidak hanya mahir berbahasa Indonesia, tetapi juga tetap mengingat dan mempraktekkan bahasa ibu, bahasa daerahnya. Terima kasih, Halo Slawi FM bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan kita lanjutkan acara berikutnya. Telah Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati.